kembali berjumpa dalam Demo Crazy, sebuah acara parodi politik yang kritis dan jenaka dan tentunya selalu Anda nanti-nantikan. Dan malam hari ini seluruh anggota Dewan Parodi Rakyat sudah berada di ruang sidang dan bahkan sudah hadir juga bersama kita staf ahli Dewan Parodi Rakyat. Selamat malam Dr. Bima Arya Sugiarto. Kita berikan tepuk tangan. Selamat malam Mas Bima. Apa kabar, sehat-sehat? Sehat-sehat alhamdulillah. Sehat-sehat alhamdulillah. Malam hari ini Anda tampak cerah ceria, bercahaya, berwarna merah muda. Terima kasih karena bintang tamunya spesial memang. Oke, baiklah Mas Bima. Dan kita juga menyaksikan di sini yang bertindak sebagai pimpinan sidang yaitu Bapak Mucle Iskandaria. Selamat malam Pak. Selamat malam Adinda Melani. Merdu sekali suaranya. Dan juga kita lihat bersama di kursi wakil pimpinan. Kenapa? Heran ya? Ada Pak Ngademin ya yang bertindak Ngademin kok mademin? Ngademin Pak. Iya, Aduh, ngademin. ini grogi baru jadi wakil pimpinan kayaknya ya. Saya baru kali ini duduk di sini merasa sangat senang sekali malam ini berdampingan dengan Pak. Gelap banget tampaknya Pak ya. Pokoknya saya malam ini wakil pimpinan sidang berdampingan dengan Pak Mucle. Saya senang sekali, jujur dalam hati yang paling dalam. Bang Ademen, Ya Pak. situ senang, Ya. saya senep. Baiklah anggota Dewan, sebelum kita masuk agenda sidang kita pada kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk membicarakan mengenai demo mahasiswa. Cuma saya itu agak heran, dari dulu yang namanya demo di depan gedung DPR, kok yang rusak ya selalu pagar. Itu. Bahkan, ini bahkan Pak, Iya. pagar tol juga jadi korban pengerusakan. Nah itu. Nah, saya baru ngomong disorakin sih. Mas, pertanyaannya singkat saja. Apa sih hubungannya antara tuntutan demonstran dengan pagar, Mas? Ya buat kawan-kawan mahasiswa yang berdemo tadi tentu saja ada hubungan sekali. Buat teman-teman yang demo itu saya kira pagar runtuh itu identik dengan berita suara didengar, tuntutan didengar, kira-kira begitu kan. Nah saya kira betul memang bahwa politisi di parlemen ini seringkali tidak peka terhadap realitas sosial ya, kedap sosial begitu kan. Tetapi kalau kita selalu saksikan bagaimana demonstrasi diartikulasikan dengan hal yang seperti itu kan mengerikan begitu ya. Saya kira teman-teman mahasiswa juga harus kembali kepada tujuan awal, berjuang demi kepentingan publik. Ya karena itu agak janggal kalau berjuang demi kepentingan publik tetapi merusak kepentingan publik karena pagar itu kan dibiayai oleh uang rakyat juga, kira-kira begitu. Silakan, fraksi partai. Gini Pak, sebaiknya Pak kalau demonstrasi itu biar pakai cara-caranya itu yang menarik, elegan gitu Pak. Iya, benar Pak. Benar Pak, saya mah benar gitu ya Pak. Misalnya ya Pak ya. Misalnya yang dilempar itu jangan bom molotov, jangan. Apa dong? Bunga. Iya, itu kan. Kan kalau pakai bunga itu lebih bermakna, Pak. Maaf Pak Ohang, Hah? itu lempar bunga tuh maknanya apa? Ya maknanya kalau ada yang dapat bunga tuh, Ya. yang duluan dapat bunga, Ya. Berarti ia yang dapat giliran nanti untuk menjadi pengantin selanjutnya. Itu sih. Silakan. Iya punya Ohang. Iya. Emangnya ini acara melempar bunga pada saat pernikahan? Demonstrasi itu adalah bunganya demokrasi. Jadi yang namanya bunga itu harus indah dan wangi. Jangan, iya seperti Anda. Jangan sampai pada saat menolak kenaikan harga BBM itu dilakukan secara BBM juga. Loh, tunggu Pak Murfi. Numpang tanya nih. Numpang lewat juga nggak apa-apa. Gak mau, numpang tanya aja. Maksud Pak Murfi dilakukan secara BBM itu apa? You punya sisi, masa gitu aja, you nggak you know sih? Secara BBM itu artinya bakar-bakar mobil. Setuju. Jangan sedikit-sedikit main bakar. Sedikit-sedikit main bakar. Main bakar, kok cuma sedikit?
Ya silakan, silakan. Menurut fraksi kami, demonstrasi itu penting untuk mahasiswa sebagai kontrol rakyat terhadap pemerintah. Namun mahasiswa harus mempunyai formula demo yang efektif dan kreatif. Kalau yang ini ngomong, saya setuju banget Pak Musle. Pak Ngademin, Anda itu setuju-setuju aja. Bagian yang mana yang Anda setuju? Bagian mana itu nggak penting. Kalau sudah Bu Angel yang ngomong, jangankan ngomong, mangap aja. Saya udah setuju. Pokoknya saya setuju. Daripada lempar-lemparan, pukul-pukulan antara mahasiswa dengan polisi. Saya lebih senang kalau mereka itu dorong-dorongan aja. Pak Ngademin, maaf, saya kira dorong-dorongan itu juga bisa mengakibatkan sesuatu yang lebih bahaya. Lah ini, supaya aman, dorong-dorongannya itu harus ada koreografinya. Harus ada koreografernya gitu, Pak. Lah misalnya ya, siapa yang pertama duluan? Mahasiswa, kemudian polisi. Jadi saling gantian, kalau perlu pakai lagu. Ada dorong ke kanan, dorong ke kiri. Itu lagu yang selanjutnya adalah Tunggu. Belum. Jadi begini ya, dulu saya waktu kuliah pernah ikut demo dengan Pak Musle. Wah. Saya kasih tahu, Sle, nanti kalau yang lain pada lari, Pak, tolong, tadi ngomongnya apa, Pak Iwan? Sele. Yang nanas apa strawberry? Pak Iwal ini. Jadi waktu saya bilang, Sle, Ya. nanti kalau yang lain pada lari, kamu juga harus ikut lari. Jangan sampai kena pentung. Wah, waktu lagi jalan menuju tempat demo, tiba-tiba semua pada lari kocar-kacir. Termasuk Pak Musle. Terus sambil lari Pak Musle nanya gini, well, kok pada lari sih? Padahal kan gak ada polisi. Saya jawab, hujan, Sle. Pemirsa, pagar gedung Dewan Parodi Rakyat akan segera direnovasi. Namun karena tidak boleh melakukan penunjukan secara langsung, maka malam hari ini kami akan mengundang 2 orang kontraktor yang akan melakukan proses tender pembangunan pagar gedung Dewan Parodi Rakyat. Jadi jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali tetap di Demo Crazy. Kembali lagi di Demo Crazy dan sebelum kita mengikuti jalannya sidang yang akan membahas mengenai kiprah artis di dunia politik, kita akan menyaksikan terlebih dahulu proses tender pembangunan pagar gedung Dewan Parodi Rakyat. Dan untuk itu malam hari ini kami sudah mengundang 2 orang kontraktor. Wah ini dia. Yang pertama adalah Bapak Renald dari Crazy Construction. Kita berikan tepuk tangan. Selamat malam Pak Renald. Selamat malam, Mbak. Kalau nggak salah Bapak pernah datang ke sini kan? Waktu itu Bapak jadi konsultan politik. Jadi begini, Mbak. Iya. Kalau saya, Mbak, apapun akan saya kerjakan, Mbak. Oh. Semua itu tergantung order. Oke. Lah, kalau musim kampanye, Mbak, Kampanye? saya jadi konsultan politik. Kalau musimnya musim kawin, saya jadi konsultan perkawinan. Lah ini, Mbak. Kalau musimnya musim cerai, Mbak, saya juga jadi konsultan perceraian, Mbak. Aduh. Waduh banyak sekali ya konsultannya ya, tapi nggak apa-apa, bagus sekali, multi talented ya. Dan ya selain Pak Renald juga telah hadir Ibu Menara Gading dari Demo Construction. Selamat malam Ibu, berikan tepuk tangan. Ibu Menara, kalau Ibu Menara ini apakah juga tergantung order seperti Pak Renald? Saya justru sebaliknya, Mbak. Kalau gini kan enak, kalem, saya juga adem ngomongnya. Jamu-jamu. Ya, jadi nggak tergantung order gitu ya? Saya tuh malah rindu order. Oh, malah rindu. Oke, baik-baik. Untuk kesempatan yang pertama saya ingin memberikan kesempatan untuk presentasi yaitu kepada Pak Renald. Silakan Pak Renald. Terima kasih, Mbak Melani. Ya. Jadi begini, Mbak. Sebelum kita melihat masalah pagar, kita harus tahu sejarah tentang pagar. Kenapa dinamakan pagar? Iya Pak. Karena itu, Mbak, Iya. besinya terdiri dari jenis kelamin laki-laki, Mbak. Pagar. Lah kalau jenis kelaminnya perempuan, namanya bugar. Aduh. Tapi sebelumnya saya juga mau tanya ini, Mbak. Sebenarnya pagar apa yang diinginkan Bapak dan Ibu yang ada di sini? Nah, menurut saya pagar gedung DPR itu sekarang terlalu tinggi. Sehingga memberi kesan ada batasan antara wakil rakyat dengan rakyat.
Iya nggak? Ini harus diluruskan ya, Mbak Sisi. Jadi pagar itu memang sengaja dibuat tinggi agar supaya anggota dewan yang datang terlambat tidak bisa lompat pagar. Memangnya siapa? Ya kayak gitu. Soalnya kemarin itu pernah ada. Gimana? Pak Ohang itu datang terlambat. Dia nekat lompat pagar. Lah kan tinggi banget. Udah di atas nggak bisa turun. Iya iyalah. Turunnya gimana? Akhirnya turunnya gimana? Security datang disuruh gue galak. Itu sebentar, Pak Ngadepin. Itu Ohang apa jambu klutuk? Interupsi. Ini kan kita sudah sama-sama tahu tuh, ya, untuk renovasi jambu klutuk. Bukan. Renovasi pagar di depan gedung DPR itu kan sampai data saya ini kurang lebih 2 miliar tuh. Iya. Banyak kan, Su? Terus kalau misalnya ada demo itu, pasti yang dirusak apanya? Pagarnya tuh. Iya tuh. Itu duit siapa tuh? Ya kan? Tapi bagaimana? Kira-kira bisa enggak dibikin pagar itu yang tahan lama? Jadi tidak bisa gampang dirusak sama pendemo. Pendemo tuh. Kalau masalah itu masalah kecil, Pak. Saya itu punya rancangan sebuah pagar yang mungkin ini adalah multiguna, Pak. Karena begini, nanti kalau para pendemonya sudah mau datang, mau merobohkan, pagarnya bisa roboh sendiri. Ini dahsyat ini, Pak. Saya punya ilustrasinya. Lah, ini kan pagar, Pak. Nah, itu bisa dioperasikan. Pendemo datang, pagarnya roboh. Sekarang Bapak-bapak, kita akan memberikan kesempatan kepada Ibu Menara untuk melakukan presentasinya. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Saya setuju dengan Jeng Sisi. Oh terima kasih. Salah satu cara untuk menghadirkan suasana keakraban antara wakil rakyat dengan rakyat adalah dengan mengurangi ketinggian pagar. Untuk menghindari pendemo yang anarkis, maka untuk akses keluar masuk yang melewati pagar, kita gunakan teknologi keamanan. Waduh, teknologi keamanan. Berarti bisa makin ini dong jadi jarak dong antara wakil rakyat dengan rakyatnya pakai teknologi keamanan segala. Tentu tidak. Bu, anak ibu cacingan. Kalau biasanya untuk akses masuk, orang kan menggunakan fingerprint. Yaitu dengan meletakkan jari atau tangan pada mesin. Nah, ini kita menggunakan smile print. Wih, smile print tuh apa tuh, Bu? Orang yang akan masuk harus tersenyum ke arah mesin yang diletakkan di dekat pagar itu. Apabila wajahnya seperti ini, nah itu, maka pagar itu tidak akan terbuka. Yang terpenting adalah jangan sampai pagar gedung DPR itu memberikan kesan angker ya Pak dan Ibu. Dan juga bisa memberi jarak antara rakyat dan juga wakilnya. Baik, terima kasih atas presentasinya. Kita berikan tepuk tangan. Dan pemirsa, sesaat lagi akan bergabung Saipul Jamil bersama kita. Nah, Anda pasti penasaran bertanya-tanya, kenapa kami mengundang Saipul Jamil? Temukan jawabannya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Democrazy. Anda tetap setia bersama kami di Democrazy dan ada satu fenomena menarik yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, yaitu ikut sertanya sejumlah artis dalam pilkada. Dan ada yang gagal, ada juga yang berhasil. Nah, Pak Pimpinan Sidang malam ini itulah yang akan menjadi agenda sidang kita. Baiklah, anggota Dewan yang terhormat, kiprah artis dalam dunia politik ini kembali menjadi agenda sidang kita pada kali ini. Dengan ini sidang saya buka.
hadir juga bersama kita pada malam hari ini seorang penyanyi dangdut yang akan ikut bertarung dalam Pilkada Kota Serang. Siapa lagi kalau bukan Saiful Jamil? Iya. Wah. Mas Saiful, kita semua bertanya-tanya nih, apakah betul Mas Saiful akan ikut bertarung dalam Pilkada Kota Serang? Ya, kalau bertarung sih enggak ya. Dalam hal ini untuk apa kita bertarung ya? Karena memang kita semuanya ini menjalani demi kemajuan suatu daerah. Terutama apalagi daerah itu adalah daerah tempat kelahiran bapak saya di Serang. Baiklah Mas Saiful, sebelum kita lanjutkan lagi ya bincang-bincang dengan Mas Saiful, kita ingin mendengarkan apa komentar masyarakat tentang rencana pencalonan Mas Saiful. Mari kita saksikan. Rasanya kalau menurut pandangan saya dan pribadi saya ya tidak baik. Tidak baik, Pak? Iya. Penyebabnya itu apa, Pak? Ya penyebabnya dia kenapa dari awal-awalnya dia nggak terjun ke masyarakat Kota Serang, baru kali ini ada pencalonan wali kota dia baru terjun ke masyarakat. Insya Allah mudah-mudahan dia bisa menjadi wali kota, calon wali kota. Nah, menurut Ibu sendiri dia mampu ya, Bu ya? Bisa ya? Iya. Enggak lah. Enggak ya? Penyebabnya enggak? Apa tuh, Bu? Karena dia kan di dunia acting gitu kan, terus di penyanyi juga. Menurut Ibu sendiri, mampu nggak dia untuk menjadi wakil wali kota Serang yang baik? Kayaknya enggak ah. Kayaknya Kalau enggak. Alasan Ibu apa? Soalnya udah gimana ya dari segi dia di itu aja, dari keluarga aja kita lihat. Dia suka ituin istrinya kan. Berarti dari segi keluarga dia tidak mampu ya, Bu ya? Iya, apalagi nanti di politik. Kalau dalam segi menang atau enggaknya saya kurang tahu. Karena dia itu banyak juga saingannya kan. Apalagi dia bukan asli Banten yang sebenarnya. Ya, Mas Saiful, apa komentar Anda terhadap komentar masyarakat tadi? Iya, yang jelas ada orang suka dan tidak suka itu adalah hal yang biasa. Betul. Karena memang ini adalah dunia ya, nggak semua orang kan pasti memiliki persepsi yang sama. Yang jelas saya perlu tekankan, ini serius gitu. Kalau ya ini serius ya, tidak ada bercanda. Memang bapak saya ini kebetulan lahirnya itu di Sayar. Sayar itu adalah salah satu desa di mana kecamatannya adalah Tak-Takan. Gitu. Bapak saya asli di sana, bahkan bapak saya pun berpesan gitu sebelum dia meninggal. Kebetulan bapak saya adalah salah satu angkatan darat yang beliau sudah mendapatkan tempat di mana kalau seandainya adalah salah satu angkatan darat yang meninggal itu di Kalibata, tapi beliau tetap minta dikebumikannya di Serang. Jadi beliau sangat mencintai yang namanya Serang. Dan jadi kalau dibilang saya bukan asli Serang itu salah. Saya memang asli benar-benar, nama bapak saya itu Tubagus Muhammad Kawi di sana. Dan kebetulan saya memang lahir di Jakarta, tapi memang keluarga kami asli Serang di sana. Dan saya nongol di Serang pun itu bukan karena baru-baru ini. Terus terang memang dari kecil saya ini kalau ada waktu liburan saya lebih memilih pulang kampung ketimbang saya harus pergi kemana-mana. Ya kan, ngapain saya ngomong-ngomong, gue mau pulang kampung ke Serang, nggak perlu seperti itu. Jadi alhamdulillah bahwa nongolnya pun saya di kancah, saya tidak bilang politik ya, maksudnya tiba-tiba saya dipinang oleh salah satu partai terbesar di sana, dan ini merupakan satu kesempatan buat saya. Kesempatan kenapa? Karena saya rasa ini adalah perjalanan amanah. Perjalanan amanah yang bukan kita sewenang-wenang di saat kita mendapatkan kepercayaan, justru ini harus kita jaga. Cara menjaga dan menjalin amanah ini yang paling sulit, seperti itu. Jadi saya ini harus benar-benar berjuang, benar-benar harus menegakkan keadilan dan kebenaran dalam mensejahterakan Serang yang baru ini yang akan dibentuk sebagai kota madya. Seperti itu. Sekarang kita ingin nanya ke Mas Bima. Mungkin ketika pertama kali dulu ada artis terjun ke politik, mencalonkan diri, itu cukup mengejutkan. Tapi kemudian ketika banyak artis-artis lain kemudian juga mengikuti itu, menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Nah, bagaimana Anda melihatnya? Saya kira artis juga manusia. Artis juga punya hak untuk berpolitik ya. Mas Saiful katakanlah potensial, populer,
ganteng, banyak disukai oleh ibu-ibu misalnya Mas, gitu ya. Tapi Mas, politik tidak hanya sekedar popularitas Mas. Betul. Politik adalah berjuang, berdarah-darah, berkeringat, terjun ke bawah 24 jam sehari. Anda siap nggak? Insya Allah siap. Yang kedua, Anda siap nggak? Kisah pribadi Anda dibongkar, Anda disorot secara betul-betul habis-habisan oleh publik. Aduh, saya tuh kalau ngomong masalah siap dari kemarin juga udah dibongkar-bongkar terus. Terima kasih. Ya. Pemikiran sidang. Saudara, apakah Saipul Jamil tetap bisa melanjutkan dalam kancah politik? Ini acara parodi politik Pak, bukan infotainment. Oh, bukan Pak, ini ruang sidang Pak. Setajam. Ya udah. Ya sesuai dengan jadwal di sini kami juga ingin menghadirkan Bapak Wakil Presiden Ucup Keli. Untuk itu langsung saja kita sambut Wakil Presiden Ucup Keli. Iya. Wah. Salaman Pak. Iya. Selamat malam Pak Wapres. Malam. Kok baru datang sih Pak? Iya, tadi barusan maaf, pagernya depan terlalu tinggi. Nolongin anak kecil. Kenapa Pak anak kecilnya Pak? Digigit anjing. Terus Pak? Kasian Pak, kasian. Kenapa kasihan Pak? Aduh, harusnya yang nangis kan anak kecilnya, ini anjingnya yang nangis. Saya kasihan banget. Emangnya tahu itu anak siapa Pak? Mucelek ya? Bukan Pak. Bukan. Oh, bukan ya? Maksudnya anjingnya Pak. Bapak nanya nggak jelas nih yang mana nih, anaknya apa anjingnya? Sudahlah, yang penting anjing, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Iya. Pak Wapres sudah ngelihat kondisi pagar yang di depan Pak? Ya, kalau melihat kondisi pagar di depan, mungkin itu harus ada sedikit renovasi. Dengan konsep mungkin dibikin sedikit minimalis lah. Sekarang lagi tren minimalis itu. Ya, dengan konsep 3F. 3F, Ya. apa aja tuh Pak? Form, follow, function. Itu ada penjelasannya nggak Pak? Iya, artinya bentuk mengikuti fungsi. Nah, supaya tidak ada Ini demo. perlu dicatat Pak? Lah, dicatat, dicatat ya. Ya. Jadi bentuk mengikuti fungsi supaya tidak terjadi demo terus. Jangan dikasih pagar yang tinggi. Nah, ini dikasihnya pagerayu. Berhasil itu. Loh, dikasih yang cantik-cantik itu jelas fungsinya. Bahwa seorang perempuan tugasnya adalah melemahkan barang yang tegang. Nah, di situ ketegangan akan hilang. Iya, betul. Ya, silakan. Pak, Ya. interupsi. Dari fraksi Partai Ketupat. silakan. Ya, kalau menurut saya mah artis sama politikusnya sama, Pak. Bener, sumpah, Pak. Sama, Pak. Karena kalau artis kan suka main iklan tuh. Iya. Ya. Terus politikus juga sekarang main iklan juga. Iya. Bedanya cuma dikit, Pak. Apa itu? Kalau artis main iklan itu kan dibayar. Nah, kalau politikus main iklan itu malah dia yang bayar, Pak. Kalau begitu Tiam setuju sama Pak Ohang. Biasanya memang kan kalau politisi itu kalau melakukan kampanye, ya kan, mereka itu selalu gayanya itu seperti artis, betul tidak? Iya kan? Terus kalau misalnya kampanye itu mereka ada yang foto-foto, terus ada juga yang nyanyi-nyanyi, ya kan? Harus ada juga yang bagi-bagi tanda tangan. Itu kan kayak artis saja. Mending pilih artisnya saja langsung, ya kan? Daripada yang gaya-gaya kayak politik artis. Betul tidak? Saya malah baru tahu sekarang. Iya, Pak Wapres di sini ada Saipul Jamil. Bapak mengenal Saipul Jamil Pak? Saya kenal lama dengan Saipul. Nama lengkapnya adalah Saiful Lidi ya. Bukan itu Pak Wapres. Iya. Itu tuh Sapu Lidi. Iya, tapi saya bangga satu-satunya calon wakil rakyat yang menunjukkan kaum metroseksual. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena saya juga dan teman-teman tidak akan kemana-mana. Kita saksikan setelah pesan-pesan berikut ini.
lagi di Demokrasi dan kita kembali akan mengikuti jalannya sidang yang membahas mengenai kiprah artis di dunia politik. Tapi pemirsa, karena ini adalah sidang terbuka, maka sudah hadir juga bersama-sama dengan kita untuk mengikuti jalannya sidang, yaitu teman-teman dari Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta. Selamat datang di Demokrasi. Dan berikutnya telah hadir juga teman-teman dari Politeknik Negeri Jakarta. Wow, kuning-kuning ya, ramai sekali, selamat datang. Dan ini tidak kalah ramainya teman-teman dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Baik. Adinda Melani. Iya Pak. Gimana Baiklah, Pak pimpinannya? sidang akan kita mulai kembali. Sebagai orang yang sama-sama menekuni bidang tarik suara. Menurut saya penyanyi seperti Saiful Jamil ini pantas menjadi kepala daerah. Karena dia sudah mempunyai pengalaman memerintah. Kalau ngomong jangan sembarangan. Kenapa Pak? Baru jadi pimpinan sidang ngomong suka ngaco sih lah. Maksudnya memerintah gimana Saiful Jamil? Dia kan penyanyi. Loh, kalau di atas panggung dia tuh suka memerintah. Ayo, tangannya di atas genteng. Iya. Ayo, tangannya di atas genteng. Iya. Kakinya di mana? Kejepit di pintu. Iya, mana suaranya? Kan gitu. Iya, oh benar juga ya. Dulu saya ingat waktu Pak Mucle nyanyi di panggung ya. Wah, ayo semuanya tangannya di atas, gitu ya. Iya. Pas selesai nyanyi pada hilang dompetnya semuanya. Dia bisa aja ya kerjasamanya ya. Bang Adem ya, emang saya copet. Jadi saya pernah di atas panggung Pak Iwan. Iya. Waktu itu, wah acara konser besar. Angkat tangan semua, Anda sudah terkepung. Ada kabur. Ini ada nyanyi atau polisi? Bapak Ya, pimpinan. sekarang kita Bapak pimpinan, iya. Mas Iwel, aku Iya. mau Silakan. interupsi sebentar. Oh iya, boleh? silakan. Dari Partai Main Mata. Nah, Pak, Iya. terjun langsung ke dunia pilkada itu adalah suatu terobosan baru. Kemajuan dong. Kalau dulu kan artis-artis tuh hanya sebagai tim penggembira. Ikutan nyanyi, dada-dada. Nah kalau sekarang ikutan pilkada itu merupakan suatu kemajuan Iya. sekali. Ya. Baik, kita mau tanya ke Saiful dulu. Ya. Mas Saiful, apa sih sebetulnya modal utama Anda untuk terjun ke pilkada ini? Kalau saya modal utamanya adalah bismillah. Karena memang wajib ya mengawali sesuatu itu dengan kalimat bismillah dan insya Allah kalau memang ternyata berhasil, Allah meridhoi ya saya ucapkan alhamdulillah. Kalaupun juga tidak berhasil, bagi saya menang atau tidaknya bagi saya tidak jadi suatu masalah. Yang penting saya sudah berusaha keras dan juga memaksimalkan mungkin ingin memperjuangkan hak-hak untuk masyarakat Serang yang di sana kebetulan saya bukan hanya mendengar, saya masih melihat langsung. Masih banyak saudara-saudara saya itu yang tidak mendapatkan pendidikan. Oh benar juga sih Pak Mucle. Ya. Berdasar pengamatan saya, itu sekarang masuk sekolah gratis Pak. Loh, soalnya lagi libur. Jadi kalau masuk aja gitu dengan belakang. Bukan yang sekarang, bukan yang musim libur. Bukan musim Dia libur. memang pada saat pendidikannya seperti itu. pada loh. saat musim Bapak durian wakil baru pimpinan pada- gimana sih ini? Oh iya gimana sih? Dengar dong, ini calon wali kota, wakil wali kota. Yang bilang Pak Iwan libur. Mas Bima, ini tapi Melani, ini kok Bima ini di samping Mas Saiful kok banyakan diam ya? Iya ya, saya juga nggak tahu kenapa. Saya boleh nanya Enggak, langsung. karena saya yakin pasti apa yang saya utarakan dia juga sependapat seperti itu. Coba, saya ingin bertanya dulu sama Mas Bima. Mas Bima, sebenarnya faktor apa sih yang membuat seorang selebriti seperti Mas Saiful ini bisa memenangkan pilkada, Mas? Nomor satu adalah citra dan track record Melani. Ya. Mas Saiful, Mas Saiful ngerti nggak bedanya antara popularity dan electability? Ya. Kalau popularity itu Mas Saiful punya, saya yakin punya ya kan. Tapi electability belum tentu. Orang populer belum tentu kemudian dia akan dipilih oleh publik. Contohnya di data ini ada data dari Harian Kompas, Mas. Kompas itu buat semacam survei. Pertanyaan adalah siapa artis yang paling layak jadi presiden? Ya. Nomor 1 Deddy Mizwar, nomor 2 Deddy Yusuf, nomor 3 Rano Karno, ya kan? Ada Tukul, ada Haji Masyid dan lain-lain. Ya.
Tukul saya kira semua sepakat bahwa beliau sangat populer, Mas Aji juga begitu. Tapi untuk memilih jadi presiden nanti dulu. Jadi ada faktor electability. Nah, Mas Saiful ini selain harus punya popularity juga electability. Electability itu tidak hanya lewat popularitas lewat panggung dan lain-lain, tetapi juga kinerja, track record dan lain-lain gitu ya. Tapi satu hal Melani, Mas Saiful ya, saya baru baca satu koran lokal ya. Di situ Mas Saiful ini ditanya sama wartawan, Mas Saiful apa bedanya sih antara panggung hiburan dan politik? Nah, saya baca agak kaget nih. Mas Saiful bilang sama aja. Karena sama-sama menghibur katanya begitu. Iya. Nah, jadi saya bingung nih kok politik menghibur. Menurut Anda apa sih politik, Mas? Ya benar dong. Karena menurut saya kita seperti ini juga udah berpolitik ya. Dan juga berkumpul seperti ini juga udah seperti politik. Acara seperti ini juga udah seperti politik. Jadi politik hiburan? Jadi dalam arti begini, menghibur kesedihan mereka bagaimana sih caranya gitu kan. Ya dengan memberikan kesenangan-kesenangan mereka. Seperti misalkan mereka kelaparan nih Mas Ipul gimana? Ya kita tenangkan hati mereka. Cara solusi kita itu bukan hanya dengan kita bergerak tapi harus dengan hati. Jadi kita harus men-touch segalanya gitu loh. Dengan ucapan kita, dengan action kita. Tentunya pasti kan mereka setelah mereka senang mereka butuh hiburan kan. Mentok-mentok Mas Ipul nyanyi dong. Ya. Itu juga suatu apa? Ya itu suatu Tapi masa wakil bupati nyanyi terus, Mas? Ya kagak lah. Paling nggak begini. Pak, bukan bupati, salah. Nanti susunan, Bentar Mas. salah. Nanti susunan acaranya, baiklah sebelum rapat kita mulai, acara pertama adalah lagu dari wakil wali kota. Boleh. Jadi yang jelas begini, mungkin dengan kalau memang ternyata memang terpilih, ya ada satu efektivitasnya juga. Jadi daripada kita bayar artis lain, mendingan duitnya itu buat kita sumbangkan ke masyarakat yang lebih memerlukan. Seperti itu. Mas. Iya dong, berarti ada semuanya di situ kan, di wali kotanya ya dia bisa nyanyi, dia juga bisa memimpin, semuanya bisa mencakup di diri dia gitu. Mas Bima, saya menarik tadi itu data ya. Tukul itu peringkat 4 dengan 5,7% pemilih dia yang mengatakan dia yang bisa menjadi pemimpin gitu. Nah kalau Tukul itu nanti misalnya kampanye atau depan rakyatnya paling akan bilang gini, pokoknya semua sekolah gratis, puas. Pak Wapres dari tadi lihat Mas Saiful senyum-senyum. Action dong, action. Loh, yang namanya action itu kan artis. Kalau panggung politik tidak harus langsung action, harus kita lihat-lihat dulu, istilahnya wait and see terlebih dahulu. Tapi kalau saya lihat justru jangan kebanyakan wait and see melulu, nanti wait melulu deh. Tunggu-tunggu terus, betul nggak teman-teman semua? Betul. Gimana, Pak? Ya artinya gini, kalau kita bicara panggung politik dan panggung hiburan banyak orang politik yang akhirnya menjadi artis. Ya kan? Wait. Lah ya, waiting terus no jalanan soko kulino itu. Yang saya ingatkan kepada Deipul adalah satu, bahwasannya... Pak, manggilnya apa Pak? Deipul. Karena dulu kecilnya main di tempat saya. Itu yang terpenting adalah tidak semua orang kepingin menjadi seorang pemimpin. Tetapi yang terpenting adalah bukan to be a leader, tapi how to be a leader itu lebih sulit. Jadi bagaimana menjadi seorang pemimpin. Bukan seorang pemimpi, tapi yang penting adalah pemimpin tidak mudah. Makanya saya bilang bahwa pilkada kalau kebanyakan artis yang jadi bukan pilihan kepala daerah lagi. Apa, tapi Pak? mananya menjadi pilihan langsung kepada artis dari daerah asal. Jadi Pak Wapres, kalau Pak Wapres berdasarkan pengamatannya selama ini Pak tentang artis yang terjun ke politik atau ya seperti itu bagaimana Pak? Ya itu cuma saling silang aja. Ada artis yang terjun ke politik, orang politik yang terjun ke artis. Sekarang ini silang saling aja. Jadi kita harus cermati. Tidak semuanya akan berhasil, banyak yang gagal pula. Tapi yang terpenting adalah biasanya kalau artis yang terjun ke politik biasanya adalah popularitasnya cepat redup. Contoh Rano Karno sudah tidak muncul lagi di sinetron. Dede Yusuf mengurangi bintang iklannya. Tetapi sebaliknya, kalau dari orang-orang politik kemudian menjadi artis cepat populer. Contohnya ya, Pak? Al-Amin Nasution namanya langsung naik. Jadi sebaliknya. Dan yang terpenting adalah pesan saya adalah bukan sebagai calon tetap itu lebih baik daripada tetap calon itu lebih melelahkan. Nah ini yang perlu dicatat. Jadi itu Bung. Ya Mas Bima, terakhir bagaimana Mas Bima? Ya kata-kata terakhir Pak. Enggak, artinya yang disampaikan kan banyak seperti Mbah Marijan itu orang biasa. Oh Mbah Marijan, orang biasa. Iya, akhirnya dia mengenal dunia artis. Semuanya kan orang biasa. Akhirnya jadi bintang iklan. Loh, sampai dia itu
paling demen nonton film ayat-ayat cinta. Oh, maaf Pak, kalau ayat-ayat cinta yang paling disenang Mbah Merijan itu sepengetahuan Bapak yang mana Pak? Penyanyinya. Oh, soundtrack filmnya. Dia Siapa, selalu Pak? bilang Rosa, Rosa, itu kan jelas ya. Itu jelas. Aduh. Baik, Mas Bima mungkin ada yang ingin disampaikan. Ya, saya kira kita senang juga lah ngelihat artis ini berpolitik ya. Pilkada jadi enak dilihat, pilkada jadi dinamis, menarik begitu kan. Tapi ya kita berharap bahwa artis yang terjun ini juga serius dan kemudian kalaupun terpilih ya betul-betul amanat dan berjuang demi rakyat, kira-kira begitu ya. Ya mudah-mudahan dengan maraknya artis-artis yang mengikuti pilkada ini bukan hanya untuk menghibur atau menarik perhatian masyarakat saja, tapi juga bisa memunculkan artis-artis yang memiliki kapasitas dan juga kapabilitas. Amin. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Saiful Jamil, Terima kasih. untuk staf ahli Dewan Perwakilan Rakyat Mas Bima, terima kasih. Pres, terima kasih. Bapak Ibu anggota Dewan, terima kasih. Dan juga tepuk tangan untuk teman-teman Civitas Akademika, terima kasih telah hadir. Jangan lupa untuk nonton terus Democracy setiap hari Minggu malam jam 21.05 waktu Indonesia Barat dan siaran ulangnya setiap hari Senin jam 13.05 waktu Indonesia Barat. Dan silakan Bapak Pimpinan Sidang. Anggota Dewan yang terhormat, dengan ini sidang saya tutup.